menggunakan Trello untuk mengelola editorial blog. Misalnya kita mau membuat tulisan-tulisan untuk blog kita, kita bisa menggunakan Trello untuk mengelola proyek tersebut. Pertama kita buat board, klik plus, create board, kemudian, waduh kok masih pakai tim ya. Nanti dihapus deh. Kemudian klik editorial blog misalnya. Pakai warna, silahkan pilih warna yang cocok. Dan klik create board. Oke. Wow, enak banget. Oke, saya tutup aja dulu. Kemudian kita pakai yang sederhana ya. Biasanya saya akan menggunakan ide tulisan, kemudian ayo klik, kemudian di sini outline, kemudian di sini adalah edit, kemudian posted. Udah itu aja dulu. Bunda bisa menggunakan 1, 2, 3, 4 ini ataupun mau didetailkan boleh. Saya terangkan terlebih dahulu. Semisal di sini ini adalah untuk ide tulisan. Misalnya saya akan menulis tentang manajemen waktu, kemudian model cara menulis, kemudian saya ingin menulis tentang resolusi konflik, kemudian cara mengajar perpisahan untuk anak. Kemudian itu ya misalnya itu. Kemudian di sini untuk outline ini adalah misalnya saya contohkan langsung ya. Manajemen waktu misalnya saya akan fokus ke ini dulu, misalnya saya akan pindahkan ke outline. Nah, di sini saya akan klik, kemudian saya mulai menulis di sini tentang manajemen waktu. Berarti nanti yang akan saya tulis adalah apa itu manajemen waktu. Dan turun lagi. Kurang lebih seperti itu, Bunda. Waktu kemudian kenapa kita membutuhkan manajemen waktu. Kemudian misalnya 5 tips manajemen waktu yang terbukti berhasil. Kemudian mulai dibikin. Tentu saja ini bisa kita lakukan setelah kita membaca beberapa sumber, Bunda ya. Jadi misal saya sudah membaca, kemudian saya buat ini, kemudian saya klik save. Seperti itu. Baru kemudian saya akan tambahin, saya pindahkan setelah itu ke edit. Jadi nanti saya tambahkan dengan hasil pencarian saya dari pencarian di internet, sumber-sumber. Mulai di sini misalnya. Manajemen waktu muncul pertama kali di buku pada tahun misalnya 18 bla bla bla. Diartikan, nah misalnya seperti itulah. Jadi dengan kata lain, di dalam list ini adalah topik yang sudah ada tulisannya. Kalau yang di outline adalah ide yang sudah mulai dijabarkan kerangkanya. Dengan demikian, kita menulis itu tidak langsung sekali duduk selesai. Tapi ada outline, kemudian setelah di outline misalnya ini cara menulis. Bagaimana cara menulis yang enak. Kemudian apa saja langkah yang bisa dilakukan. Kemudian setelah kita memiliki ini, kita bisa buka Google misalnya. Cara menulis artikel. Kemudian kita mulai mengambil 3, kemudian kita mulai melihat apa yang tertulis dengan pengalaman pribadi kita yang sudah kita terapkan, mana yang berhasil, mana yang enggak. Kemudian kita kembali ke Trello. Misalnya Bunda menemukan ini bagus misalnya. Bunda bisa ambil linknya, copy, kemudian Bunda sertakan di sini juga. Jadi lebih enak dan terstruktur karena Bunda mengetahui dari mana Bunda dapatkan sumbernya Bunda. Apa saja yang bisa dilakukan, misalnya Bunda pastekan di sini, disebutkan bahwa untuk menulis
Kita bisa memulainya dengan bla 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 bla. Kurang lebih seperti itu caranya. Dengan cara demikian, Bunda bisa menghindari namanya writer blocks, yaitu macet dalam menulis karena Bunda selalu punya ide tulisan. Ide tulisan bisa Bunda dapatkan saat sedang ikut seminar, sedang antri di dokter gigi, atau sedang mengajar. Ada ide tulisan, tulis saja di sini dulu. Isinya tentang apa belum tahu, tidak masalah, tulis di sini dulu sebenarnya. Cara berbicara dengan orang tua yang galak, misalnya. Cara membuat anak menjadi berani, misalnya. Tulis aja dulu semuanya, nanti kita sambil mencari sumber dari internet, dari pengalaman pribadi, dari pengalaman teman-teman Bunda yang Bunda temui secara langsung, ataupun yang Bunda baca di blog, nanti bisa digunakan untuk membuat outline dan untuk mengedit. Nanti setelah selesai, misalnya ini setelah selesai, jadi kita simpan di post-it. Kurang lebih begitu. Kalau ini sudah lengkap, misalnya Bunda bisa copy paste saja. Kalau sudah jadi ya, copy paste, kemudian Bunda pergi ke blog Bunda, kemudian Bunda tinggal postingan baru, kemudian Bunda pastekan di sini tadi, beri judul, tulisan yang menarik. Kemudian Bunda bisa simpan terlebih dahulu, tidak harus dipublikasikan, tunggu sampai selesai, misalnya Bunda akan tambah gambar, Bunda bisa simpan dengan cara klik di sini, dan selesai Bunda akan lihat postingan Bunda ada di sini, belum di post publish, mungkin nanti akan Bunda tambah gambar terlebih dahulu, akan Bunda baca ulang terlebih dahulu, baru dipublish, sangat bisa. Dengan menggunakan Trello, Bunda lebih terstruktur dalam menulis, lebih enak, tidak apa ya, tidak kebingungan mencari bahan tulisan. Jadi Trello bisa digunakan untuk banyak hal, antara lain membuat editorial blog. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan langsung. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan.